Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang telah berkenan untuk hadir dalam virtual conference bertajuk Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Center for Risk Management Studies, terima kasih, CRMS Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih, Universitas Katolik Parahyangan, dan Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ekonomi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Puku sebagai Kepala Badan Standarisasi Nasional Indonesia yang berkenan memberikan keynote sebagai pengantar untuk kita semua selama proses conference virtual ini. Dan tentunya wakil dari Universitas Katolik Parahyangan yaitu Ibu Miriam Wijaya yang merupakan dosen senior untuk ilmu ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ekonomi, dan kepada para narasumber yang berasal dari BUMD yaitu Pak Anan Pandupraja sebagai Komisaris PT MRT Indonesia, tapi dalam hal ini mewakili BUMD Jakarta untuk MRT tadi. Dan kemudian Pak Suryo Rimbo sebagai praktisi benar-benar di lapangan yang berkecimpung dengan pengelolaan governansi, manajemen risiko dan compliance sehari-hari dari Jakarta Propertindo, salah satu BUMD terkemuka Jakarta. Dan terima kasih kepada Pak Subandrio Ilham Basuki yang mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat. Teman-teman, pemirsa sekalian, partisipan dalam conference ini, kita mendapat kesempatan langka. Ada perwakilan pemerintah daerah, dalam hal ini tadi Pak Ilham Basuki, mewakili Pemprov Jabar, dan ada perwakilan BUMD, dalam hal ini di tingkatan governansi, ada Pak Anan Pandupraja, di tingkatan eksekusi operasional, ada Pak Suryo Rimbo. Dan tentunya dari kacamata akademisi, juga akan menyoroti, kita bersyukur Ibu Dr. Miriam Wijaya berkenan untuk mendukung dalam diskusi kita semua. Saya perkenankan saya untuk memberikan sekitar 3-5 slide. Ini slide pertama, pengelolaan risiko sektor publik konteks global. Dari saya kutip World Development Report 2014 yang menunjukkan gambaran kurang lebih seperti begini. Kalau kita di tingkatan negara, di tingkatan suatu sektor publik di suatu negara, kita banyak berbicara tentang hal-hal yang sangat dinamis. Misal, ya contoh, bagaimana kita melakukan vaksinasi agar ya pandemik tidak terlalu terjadi dan tidak terlalu parah. Bagaimana kita meningkatkan air dan sanitasi. Bagaimana kita meningkatkan early warning system sehingga bencana alam bisa kita tenggarai lebih awal. Bagaimana intervensi nutrisi di setiap negara. Dan bahkan sampai kepada langkah-langkah mengurangi bencana banjir, bencana badai, dan bencana juga gempa bumi dan lain sebagainya. Kajian dari World Development Report menunjukkan di sebelah titik-titik merah di sini bahwa kalau kita menangani manajemen risiko sektor publik terintegrasi komprehensif, maka kita akan bisa mengelola secara ekonomis dan efektif, sehingga hal-hal yang tadinya ditangani secara terpisah-pisah bisa ditangani secara terintegrasi, sehingga ukurannya, efektivitasnya dapat kita jaga bersama. Nah, dalam hal ini saya juga terima kasih kepada BSN yang sudah juga mengajak dan membuat Indonesia menjadi salah satu negara G20 yang mengadopsi ISO 31000 sebagai rujukan manajemen risikonya. Di sini kita lihat di negara G20, 20 negara tersebut sudah mengadopsi ya sebagian besar, lebih dari 90% ISO 31000. Indonesia salah satu dari negara G20 yang mengadopsi bersama-sama dengan rekan-rekannya. Ini semua juga membuat kita menengok ke negara kita sendiri. Ya, kalau kita bicara sektor publik, terdiri dari 34 kementerian, 34 provinsi, dan 514 pemerintah kabupaten dan kota. Apa itu artinya? Artinya, ya, sesuatu yang sangat-sangat dinamis, tapi juga membutuhkan tantangan yang besar untuk ditangani, perlu segera dilakukan. Nah, kita semua juga paham
bahwa hal ini dinotifikasi oleh pemerintah kita dan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang memiliki 7 agenda pembangunan nasional dan 6 mainstreaming yang secara eksplisit mengatakan harus ada tata kelola yang baik dan dalam bentuk manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi. Di sini kita lihat yang nomor 5, penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi. Hal ini berarti manajemen risiko sektor publik menjadi suatu hal yang harus, dan tentunya BUMD yang di dalam konteks pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Di sini kita melihat ya, kalau pengelolaan sektor publik di Indonesia sebagai isu nasional, kita memiliki juga Standar Nasional Indonesia Panduan Implementasi SNI ISO 31000 yang sejalan dengan PP 60 tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal pemerintah. Dan hal ini kemudian diperlukan juga selain adanya standar. Ya, kalau standar nggak dijalankan, buat apa? Maka kita juga berterima kasih bahwa BSN memikirkan hal ini sehingga kita punya standar SNI ISO 31000 sebagai rujukan. Kita juga punya panduan untuk implementasinya ISO 31004. Kita juga punya panduan implementasi untuk sektor publik di sini. Dan yang penting kita juga punya rujukan untuk membangun kompetensi SDM dalam implementasi. Kenapa hal ini penting, Bapak? Karena suatu tingkat efektivitas pengelolaan manajemen risiko sektor publik membutuhkan 3 hal, yaitu guideline, guidance, dan guide-nya, yaitu adanya pedoman, tunjuk, dan bagaimana mengimplementasikannya, dan bagaimana mengembangkan orang-orangnya untuk mampu mempraktekkan dan juga membuat menjadi budaya pengelolaan risiko sehingga hasilnya bisa efektif. Hal ini ya, kalau kita lihat dalam suatu riset yang kebetulan saya terlibat dalam riset ini, melihat bagaimana ya challenge atau isu yang common atau yang umum di negara-negara G20 tadi. Kalau kita lihat Indonesia, tantangan terbesar kalau bicara pengelolaan manajemen risiko sektor publik adalah governance dan human factors. Dan hal ini juga dialami oleh beberapa negara lainnya. Nah, karena governance dan human factors ini menjadi suatu isu nasional dan perlu kita juga tenggarai secara nasional, atasi secara nasional, jalankan secara nasional, perlu semacam suatu rujukan bagaimana membangun kompetensi, kesadaran, dan kemudian juga aktualisasi manusia di dalam penerapan manajemen risiko sektor publik. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada keynote nanti Pak Kuku yang akan membawa ke kita semua bagaimana peran BSN dalam mengembangkan standarisasi manajemen risiko sektor publik dan bagaimana kita bisa menggunakan secara efektif untuk kegiatan kita sehari-hari. Dan tentunya dalam praktek Pak Anam Pandu Praja memberikan gambaran serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan manajemen risiko di BUMD MRT Indonesia dan Pak Suryo Rimbu di Jakarta Propertindo. Dan juga Pak Ilham Basuki akan memberikan juga pengalaman beliau di dalam pengelolaan manajemen risiko di pemerintah Provinsi Jabar. Dan terakhir tentunya ke Ibu Miriam yang berkenan akan merangkum dan melihat dan bagaimana memastikan juga pembelajaran dari diskusi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ibu, bapak, adik, kakak, saudara, dan saudari sekalian.